Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai pemodelan dengan jarak waktu. Tapi kali ini adalah metode peramalan yang mengandalkan pada sifat stokastik deret waktu. Ya, jadi tidak lagi pada hubungan sebab akibat seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, mulai model dinamis, kemudian sampai pembentukan regresi dari data dari dua deret yang berkointegrasi sampai ke mekanisme error correction minggu lalu. Nah, di sini kita kembali ke sifat satu variabel sebagai deret waktu yang merupakan suatu proses stokastik di mana dia memiliki sifat yang tergantung dari waktu. Nah, jadi sifat yang seiring waktu itu tadi menyebabkan kita nanti harus berhati-hati dalam pemilihan model untuk peramalan. Dan ada sifat-sifat tertentu yang sangat spesifik dari deret waktu ini, ya. Karena apa yang terjadi di saat ini itu logikanya memang selalu dipengaruhi oleh yang terjadi sebelumnya. Jadi asumsi kebebasan antar pengamatan seperti yang pernah kita pakai di ekonometrika untuk data cross section itu sudah tidak lagi berlaku di sini. Jarang sekali ada data deret waktu yang sifatnya saling bebas. Pasti ada hubungannya antara apa yang terjadi sekarang dengan yang terjadi sebelumnya. Nah, variabel di ekonomi yang akan kita coba angkat untuk pemodelan yang ini, yang punya sifat stokastik ini adalah kebanyakan variabel indikator ekonomi makro, seperti GDP, inflasi, nilai tukar mata uang, harga saham, tingkat pengangguran, dan lain-lain. Nah, di sini tujuannya adalah ketika kita memodelkan, maka harapannya dapat dilakukan peramalan bagi nilai variabel-variabel ini untuk beberapa periode ke depan. Ya, hubungannya dengan strategi pengambil kebijakan, mau merencanakan seperti apa, ya, di beberapa periode ke depan berdasarkan apa yang informasi yang ada mulai histori sampai saat ini. Nantinya akan ada beberapa garis besar metode atau model yang bisa kita tawarkan di dalam konsep peramalan data deret waktu yang mengandalkan sifat stokastiknya ini, bukan hubungan sebab akibat. Jadi yang pertama adalah pemodelan ARIMA ya, yang sudah kalian kenal di mata kuliah analisis deret waktu, atau juga dikenal dengan metodologi Box-Jenkins nanti dalam pemodelannya. Kemudian jika variabelnya hanya satu ya, univariat time series yang sifatnya satu variabel, ini konsep ARIMA yang kita pakai. Ketika kamu berhadapan dengan time series yang multivariat ya, deret waktu yang lebih dari satu variabel, ini mirip dengan model persamaan simultan nantinya. Jadi ada seolah-olah satu variabel berusaha dijelaskan apa sifat stokastiknya, kemudian ada variabel yang kedua, ketiga, dan seterusnya, tapi saling terkait satu sama lain. Ya, nanti namanya model ini adalah model vektor autoregression. Jadi nanti kita berangkatnya menggunakan vektor karena multivariat ini tadi ada lebih dari satu variabel. Model yang ketiga nanti yang model yang arahnya ke, kalau yang dua ini lebih ke pemodelan tentang nilai tengahnya. Jadi seperti saya ungkapkan tadi bahwa deret ini mempunyai sifat stokastik, seiring waktu itu punya sifat sendiri gitu ya. Mungkin ada perbedaan seiring waktu. Nah, usaha kita di sini dua, seiring waktu itu ada yang dapat dimodelkan dari rata-ratanya dan ada yang dimodelkan dari ragamnya. Ya, karena sifat dari random variabel itu dapat dirangkum oleh dua besaran tadi. Kalau kamu ingat mulai dari teori peluang, StatMat, ya, kalau punya random variabel, wakilnya itu dua, rata-rata sebagai ukuran pemusatan, atau bahasa lainnya nilai harapan, atau bahasa lainnya nilai tengah, sedangkan spread atau fluktuasi dari variabel random itu diukur dengan simpangan baku atau akar dari ragam. Jadi sama, ini juga gitu, kamu punya time series, ini variabel yang random, tapi randomnya itu bisa dijelaskan oleh waktu nanti.
dia juga nanti akan memiliki dua konsep sebagai wakil dari sifat randomnya tadi, ya, pemodelan nilai tengah dan pemodelan ragam. Pemodelan nilai tengah diwakili oleh yang dua ini, model yang ini. Sedangkan nantinya bisa juga kita menggunakan konsep pemodelan bagi ragamnya. Jadi di sini akan lebih cenderung kita menangkap bentuk ragam yang tidak stabil. Jadi kalau kamu di data cross section ketika membentuk model itu adalah sifat heteroskedastisitas, sifat ketidakstabilan ragam. Nah, di sini ketidakstabilan ragamnya seiring waktu. Istilah lainnya nanti volatilitas, ya. Nanti modelnya adalah model Arch dan Garch. Oke. Ini nanti untuk yang lebih fokus ke volatilitas atau sifat ragam yang tidak stabil itu adalah variabel-variabel yang sangat rentan terhadap shock, ya. Ada isu tertentu langsung berubah dengan drastis. Terus ada periode-periode yang tenang sehingga ragam di satu periode tertentu itu biasanya tinggi, diikuti dengan tinggi berikutnya. Nanti kalau sudah stabil diikuti oleh stabil dalam beberapa periode. Jadi seolah-olah ada nilai ragam yang mengelompok gitu ya. Volatility clustering ini ragam itu mengumpul ragam besar, kemudian mengumpul lagi ragam-ragam yang kecil ya. Nah, itu nanti model yang mengarah ke bagaimana kita memodelkan ragam seiring waktu. Untuk hari ini, untuk kesempatan yang ini, saya masuk dulu ke menjelaskan dulu mengenai model-model ARIMA atau pemodelan Box-Jenkins. Ini hanya saya bahas di satu pertemuan ini karena sudah dibahas secara detail di analisis deret waktu. Jadi ini hanya ringkasannya saja sebetulnya. Jadi filosofinya di sini teori ya, tanpa teori sebetulnya, karena di situ tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi model ARIMA itu lebih mengandalkan bahwa data ini bersifat stokastik, variabel ini bersifat stokastik sehingga dia bisa cerita sendiri mengenai perilakunya. Let the data speak for themselves. Jadi dia bisa data itu bisa kita pakai untuk menggambarkan perilakunya seiring waktu. Jadi tidak perlu dipakai menggunakan variabel lain untuk menjelaskan Y. Misalkan Y-nya itu variabel yang kita amati. Jadi Y ini hanya dapat dijelaskan oleh dirinya sendiri karena kita punya perilakunya seiring waktu. Biasanya ya yang paling sering adalah Y ini dijelaskan oleh dirinya sendiri tapi di masa lalu. Atau Y dijelaskan oleh suku-suku galat atau variabel yang tak terjelaskan. Nah, umumnya yang jadi penjelas karena sesuatu yang terjadi sekarang itu didahului oleh yang sebelum-sebelumnya. Makanya yang jadi penjelas itu biasanya ya lag value dari variabel tersebut, atau kalau kita menggunakan konsep yang variabel tak terjelaskan atau suku tak terjelaskan, itu ya tetap suku tak terjelaskannya itu biasanya tersusun dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini tidak ada teori ekonominya. Ya, kalau regresi yang kemarin kita masih ada kan, jadi secara perilaku ekonomi A menyebabkan B atau X menyebabkan Y. Kita berusaha buktikan, berusaha pastikan apakah benar hubungannya, apakah benar arahnya positif dan sebagainya. Di sini tidak ada, ya makanya disebut A teori. Kemudian ini modelnya yang pertama. Oke, pastikan dulu kalau pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai tren, ya tren yang sifatnya deterministik, kemudian masuk pemeriksaan stasionaritas berdasarkan konsep non stasioner, berdasarkan konsep tren stokastik yang harus diuji menggunakan uji Dickey-Fuller, unit root test, atau menggunakan uji Liam-Fox, yang memang itu sangat memegang peranan penting ketika kamu berusaha membentuk hubungan sebab akibat yang harus berkointegrasi itu. Sama, di sini juga demikian. Walaupun kita hanya menggunakan satu variabel, tapi tetap harus dipastikan bahwa yang akan kamu modelkan itu mempunyai sifat stasioner. Saya tidak bosan mengulangnya lagi. Sifat stasioner ini artinya perilaku variabel di saat ini, sifat peluang variabel di periode sekarang atau kurun waktu sekarang
tidak akan berbeda dengan perilakunya di beberapa periode ke depan. Jadi ketika kamu menggunakan data saat ini untuk peramalan, maka hasil ramalan yang kamu pakai itu tidak masih konsisten dengan sifatnya saat ini. Tapi kalau datanya tidak stasioner atau bahasa kita kemarin ada tren stokastik, tidak bisa karena apa yang terjadi sekarang ya yang kita pakai untuk meramal karena ada data sekarang. Padahal hasil ramalannya dipakai untuk beberapa periode depan yang sudah beda sifatnya dengan apa yang dipakai untuk memodelkan. Jadi kuncinya bagaimana kalau ada data yang punya sifat tren stokastik, ya dibuat dulu stasioner supaya stasioner. Pertemuan sebelumnya sudah saya tunjukkan kalau data ada tren stokastik, kalian juga sudah mencoba mengerjakan ya beberapa materi sebelum ini. Difference pertama, kedua, dan seterusnya. Kalau cukup sekali, berarti kamu cukup menggunakan pembeda pertama, itu sudah cukup untuk membuat deret yang mempunyai tren stokastik tadi bersifat stasioner. Sehingga deret yang stasioner itu tadi yang kita pakai untuk dasar pemodelan. Oke. Nih, model yang ARIMA yang sering dipakai yang pertama adalah model autoregressive or DKP. Notasinya seperti ini. Jika kamu melihat ada perbedaan dengan yang pernah dijelaskan di analisis deret waktu, silahkan aja karena setiap buku menotasikannya berbeda. Tapi yang jelas secara general bahwa variabel Y saat ini itu dipengaruhi oleh Y periode-periode waktu sebelumnya. Jika kamu mengasumsikan sampai order ke P, maka time lag Y yang dipakai adalah time lag sampai dengan P periode ke belakang. Parameternya di sini ada psi 1, psi 2 sampai psi yang ke P plus suku galan. Jika ada suku intercept atau suku konstan depannya boleh ditambahkan di sini sebagai rata-rata umum katakanlah seperti itu. Yang kedua adalah model moving average, di mana diasumsikan ya Y sekarang itu adalah komposisi dari kombinasi linear dari galat. Galat itu artinya faktor-faktor tak terjelaskan pada beberapa periode sebelumnya. Jika kamu mengasumsikan Ma dengan order Q, maka galatnya bisa sampai lag yang ke Q. Mana yang dipakai itu sebetulnya walaupun tadi konsepnya ateoretik ya, ateorik tidak ada teorinya, tapi jika kamu sudah memodelkan dan menemukan model yang terbaik yang mana yang nanti akan saya jelaskan langkah-langkahnya, kamu harus bisa mencoba menginterpretasikan dari hasil itu. Jadi kalau ada fenomena, ya misalkan tadi inflasi, apakah memang betul inflasi sekarang dipengaruhi inflasi sebelum-sebelumnya? Apakah bukan yang ini? Inflasi sekarang itu berasal dijelaskan oleh faktor-faktor lain tapi yang sudah terjadi di periode sebelum-sebelumnya. Misalkan seperti itu. Karena kamu tahu, sudah belajar semester lalu juga, yang namanya galat itu adalah suku tak terjelaskan. Ya, bisa akumulasi dari apapun yang tidak terangkum di dalam Y. Oke, jadi ketika misalkan kamu memilih model terbaik adalah yang Ma, coba itu diarahkan atau diinterpretasikan sesuai konsep variabel apa yang kamu modelkan. Masuk akal enggak? Bahwa misalkan inflasi itu ternyata inflasi itu model terbaiknya MA2 gitu misalkan. Masuk akal enggak? Inflasi itu kita modelkan dengan konsep bahwa inflasi terbentuk, inflasi saat ini terbentuk dari komponen tak terjelaskan ya dari beberapa periode sebelumnya, 2 periode sebelumnya. Atau yang ini, apakah benar inflasi sekarang dipengaruhi oleh inflasi beberapa periode sebelumnya? Itu kalau misalkan kamu sudah memutuskan model mana sesuai indikator-indikator kriteria-kriteria yang nanti saya jelaskan, harus bisa menjelaskan. Nah, apakah memang seperti itu fenomenanya? Walaupun saya utarakan tadi di depan itu ada konsep ateori, tapi ateorinya itu adalah pembentukan model yang mengarah ke hubungan sebab akibatnya. Nah, kalau
ini tadi walaupun bukan sebab akibat, tapi kita juga perlu memberikan justifikasi pada model yang kita pilih. Ini yang gabungan, jadi autoregressive order ke P dan moving of average yang order ke Q. Jadi ada dua, apakah ini gitu misalkan. Jadi gabungan bahwa fenomena Y itu dijelaskan oleh Y periode-periode sebelumnya, beberapa periode sebelumnya, dan suku-suku tak terjelaskan sampai dengan Q periode sebelumnya. Yang Y-nya sampai P periode mundur, kalau tak terjelaskannya sampai Q periode mundur. Oke, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau yang ini ARIMA PDQ itu integrated moving average. D ini adalah order yang pertemuan sebelumnya saya jelaskan, yang mengukur berapa kali kamu harus melakukan pembedaan sampai diperoleh deret yang stasioner. Jadi ini sebetulnya kamu melakukan pemodelan ARMA PQ, tapi ya pada deret yang sudah distasionerkan karena aslinya dia tidak stasioner. Belum stasioner baru ketika didifferenskan D kali ya, tapi terintegrasi pada order D. Nah, di sini dia membutuhkan difference sebanyak D kali untuk mencapai stasioner. Notasinya ini. Terintegrasi pada order D, I dalam kurung D itu artinya butuh difference D kali untuk mencapai stasioner. Hasil transformasinya dinamakan, saya istilahkan atau saya lambangkan dengan Y bintang. Dan modelnya di sini adalah model yang ini, hanya saja modelannya diterapkan pada variabel hasil pembedaan, hasil transformasi. Berapa kali ya? Tergantung ini tadi stasionernya sampai berapa kali pembedaan. Oke, jadi ARMA atau ARIMA. ARMA pada data level, sedangkan ARIMA itu pada data hasil pembedaan. Nah, seperti yang tadi sudah saya kemukakan, kalau data deret waktu ini kita fokus pada sifat stokastik, ya, tergantung dari model yang diasumsikan. Nah, dari beberapa model yang tadi saya tunjukkan, opsi-opsinya, itu sebenarnya setiap model secara teori punya sifat khusus. Sifat khusus dari masing-masing proses, baik itu ARMA atau ARMA, ya, yang dicirikan dari saran-saran statistik yang selama ini kalian pelajari di teori peluang dan mata kuliah StatMat. Jadi waktu kalian belajar StatMat misalkan, kita kenal konsep random variable punya distribusi tertentu. Ya, dari situ random variable bisa diwakili oleh sifat nilai tengah, sifat nilai harapan, dan sifat ragam. Nilai tengah untuk pusatnya. Nilai harapan atau nilai tengah itu pusat sebaran, fluktuasinya atau variasi dari random variable itu diukur oleh ragam. Kalau variabel ada dua, kita juga punya ukuran yang namanya ukuran korelasi, yang merupakan rasio antara kovarian dan perkalian simpangan baku masing-masing variabel. Nah, di sini proses R, proses MA, dan proses ya umumnya R dan MA dulu ya, itu sama sifatnya seperti variabel-variabel dasar teori tentang variabel-variabel yang pernah kita pelajari sebelumnya. Hanya saja nanti ini perilakunya kita amati antar dirinya. Jadi YT dengan YT-1 dengan YT-2 dan seterusnya. Yang jelas akan walaupun sepertinya hanya satu variabel Y, tapi karena indeks waktu T ini yang ada prosesnya mundur, bisa kalau ke depan jadi T plus 1, T plus 2 dan seterusnya, maka sifat-sifat yang tadi ya, yang saya bilang ada nilai harapan, ada ragam, itu tidak berhenti sampai situ, bahkan juga ada kovarian, korelasi. Ya. Kalau ragam dan rata-rata nanti hubungannya ke sifat stasionaritas. Jadi diharapkan nilai rata-rata atau nilai tengahnya itu tidak tergantung T kalau stasioner, ragam terhadap nilai tengah, dan kalau stasioner terhadap ragamnya tidak tergantung pada T. Ya.
Nah, sekarang kita fokus dulu karena sudah berangkat dari asumsi ini deret yang stasioner, berarti diasumsikan nilai tengah itu tidak ada hubungannya dengan T, konstan seiring waktu, ragam juga konstan seiring waktu. Saya fokus ke ciri dari proses R1 berdasarkan autokorelasinya, yang nanti bisa dipakai sebagai bahan identifikasi, mau dimodelkan dengan proses yang mana, deret yang kita punya. Nah, di sini ada definisi mengenai korelasi yang sebetulnya sama saja dengan yang pernah kalian pelajari di StatMat. Cuman waktu itu kita bicaranya kovarian X, Y karena korelasinya korelasi X, Y. Yang bawahnya adalah simpangan baku X kali simpangan baku Y. Di kasus ini nanti, ya, variabel X itu diganti dengan YT, variabel Y saya nyatakan dengan YT min K. Sehingga kita butuh kovarian antara dua ini, dan yang bawah nanti simpangan baku itu akar dari ragam Y, dan satunya akar dari ragam YT min K. Ya, YT min K. Nah, nanti perlu asumsi stasionaritas ragam untuk yang bawah ini untuk kita selesaikan. Ya, jadi kalau ada asumsi ragam bersifat stasioner terhadap ragam ini dan ini sama, sehingga akar ketemu akar, akarnya hilang, kita nggak usah bilang T minus K, boleh bilang langsung var YT gitu saja jadinya. Kalau berlaku sifat stasioner terhadap ragam, sehingga yang atas. Notasinya di persamaan ini diganti dengan ini. Di yang atas ini kovarian YT, YT min K. Sedangkan yang bawah ini gamma 0 adalah ragam dari YT. Bisa jadi seperti itu asalnya dari sini. Tapi karena asumsinya stasioner terhadap ragam, ragamnya sama. Mau itu YT dan YT min K tidak perlu dibedakan. Jadi tinggal var YT saja yang notasinya gamma 0. Sampai situ ya. Oke, jadi pada proses A1 nanti, ini saya hapus. Kalian sudah pahami itu, gamma 0, sekarang saya tuliskan di sini gamma 0, ya sebetulnya asalnya tadi dari situ, ya, cuman saya jabarkan dulu. Gamma 0, ya, adalah var YT. Pada nanti gamma 0 ini, kita jabarkan lagi menjadi hubungan yang didefinisikan pada R1. Gamma 0 ragam YT, pada YT berbunyi psi YT min 1 plus UT. Ya, di sini seperti kamu belajar fungsi linear, ragam dari fungsi linear. Ada koefisien, ada variabel yang dikalikan dengan koefisien psi. Koefisiennya akan keluar dalam bentuk kuadrat, kuadrat var YT. Kemudian ini plus variabel lain, tapi keduanya saling bebas. Sehingga var ini bisa terpisah. Oke? Nah, di sini varian YT min 1 dengan gamma 0 tadi sudah diasumsikan bahwa stasioner. Ya, ini kita menjadi seperti ini kan tadi awalnya juga karena asumsi stasionaritas ya. Hasilnya kan ragam YT, simpangan baku YT kali simpangan baku YT minus K. Nah, berhubung sama YT dan YT minus K dijadikan satu, akhirnya menjadi ragam YT gitu aja. Nah, dan itu berlaku juga di sini. Ketika kamu sudah melakukan itu di atas ya di bentuk yang definisi, di sini juga berlaku. Bahkan ini hanya T-1, tadi T-K berarti umum. Ini khusus untuk T-1 ya otomatis juga berlaku bahwa ragam YT dan ragam YT-1 sama-sama gamma 0. Sedangkan UT adalah white noise yang punya ragam sigma kuadrat. Jadi bentuk yang ada di situ bisa saya letakkan sebagai psi kuadrat gamma 0 plus sigma kuadrat yang nanti bisa kamu atur supaya suku psi 0 itu dibawa ke kiri seperti ini
yang ada di ruas kanan dibawa ke kiri, yang digabungkan dengan yang sudah ada di ruas kiri, yang ruas kanan tinggal ragam dari white noise-nya. Ini bisa difaktorkan ya, sehingga bentuk yang paling sederhana dari ragam YT adalah seperti ini. Jadi gamma 0 ini sama dengan sigma kuadrat per 1 min si kuadrat. Ini adalah bentuk paling sederhana dari ragam proses R1 gitu. Oke, sehingga tinggal kita lanjutkan untuk bentuk dari covariance YT dengan YT minus K. YT kita ganti dengan definisi R1. Yang YT minus K biarkan saja. Jadi ini definisi dari R1. Terus ingat sewaktu di start math ya, ketika kamu punya covarian dari X plus Y, Z, ini, maka hasilnya adalah seperti kita mengalihkan hukum distributif di sini. Covarian XZ dan ditambah covarian YZ. Ini juga kita terapkan di sini. Nantinya covarian psi YT-1, YT-K plus covarian UT, YT-K. Oke. Dengan psi karena dia konstan itu mirip sifatnya dengan konstanta. Jika ini ditaruh di sini A, kan akhirnya A-nya bisa kita taruh depan ya. Pindah ke depan. Lanjut, covarian YT-1 dengan YT-K, covarian UT dengan YT-K, yang ini jelas 0, karena ini galat. Ya, ini galat, saling bebas, tidak ada hubungannya, sehingga galat dan variabel yang menjadi pengamatan kita akan saling bebas, covariance 0. Sedangkan yang ada di sini adalah bentuk lain dari covariance untuk time lag tertentu. Jadi ketika ini selisihnya yang 1T minus K, ini gamma K. Ya, covariant time lag K. Ini sama kasusnya, hanya saja time lag-nya yang berbeda. T dan T minus K. Selisihnya K. Kalau ini T-1 dan T-K. Selisihnya K-1. Ya, jadi yang ada di suku kovarian ini bisa diganti notasinya dengan gamma K-1, kovarian antara dua variabel yang selisih waktunya K-1, yang lagnya K-1. Berarti ada hubungan rekursif di situ. Ya, covarian time lag K itu sama dengan psi kali covarian time lag K-1. Saya bisa awali dari yang hubungan rekursif ini, saya awali dari gamma 1. Covarian 1 time lag itu sama dengan psi kali covarian 0. Ya, kan mundur 1 ya. Kalau ini K, ini K-1. Ketika ini 1, berarti di sini 0. Ini sudah kita ketahui bentuknya karena ini dinamakan ragam YT tadi. Ragam YT bunyinya sudah ada di slide sebelumnya ini. Sigma kuadrat per 1 min si kuadrat. Rekursif sekarang ganti. Yang ini 2, yang ini 1. Coba saya tuliskan di sini. Jadi kalau mau tahu gamma 2, itu sama dengan si gamma 1. Padahal gamma 1-nya sudah tahu nilainya si sigma kuadrat 1 min si kuadrat. Oke, bentuk yang ini. Hasilnya si kuadrat kan ya, si kuadrat kali ya suku di dalam kurung. Ulangi lagi untuk mencari gamma 3 sama dengan si gamma 2. Gamma 2-nya ini dimasukkan ke sini. Dan seterusnya, kamu akan menjumpai, ya ini yang gamma 2 tadi, ini penjelasan untuk gamma 2. Kamu akan menjumpai bahwa nanti ketika
mengukur kovarian untuk time lag K, maka suku psi ini akan pangkatnya mengikuti lagnya. Kalau ini tadi 1, lag 1 pangkatnya 1, ketika lag 2 pangkatnya 2, nanti ketika lag 3 ini akan muncul psi pangkat 3 dan seterusnya. Suku yang ini tetap ya hanya berpangkat 1. Ini berlaku bentuk umum kovarian dalam antara Y dan YT minus K ya adalah bentuknya seperti ini. Dengan K bisa dinyatakan 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Baru kita kembali ke definisi autokorelasi proses R1 tadi. Yang gamma K sudah terdefinisi, gamma 0 juga sudah terdefinisi, bahkan ini duluan kan ya tadi. Silahkan dirasiokan, yang tersisa hanya yang cukup psi pangkat K. Padahal psi itu adalah koefisien bagi Y time lag, di kasus R1 ya Y time lag 1, yang sesuai definisi unit root, hanya pengujian unit root di vestibular kemarin, nilainya harus kurang dari 1. Kalau lebih dari 1 kan berarti random walk, tidak stasioner. Ini kurang dari 1, stasioner, yang nantinya dengan syarat psi nilainya di antara 0 sampai 1, maka autokorelasi proses R1 ini akan menurun seiring time lag secara eksponensial ya. Ini misalkan maksudnya kurang dari 1 kan bisa saja, nah misalkan saya tulis setengah. Nanti pangkat 2 jadi 1/4, pangkat 2 jadi 1/16, pangkat lagi jadi 1/, dan seterusnya ya. 1/8 dulu ya, 1/8, 1/32 dan seterusnya. Dan itu kalau kalian buat plot itu kira-kira akan turun seperti ini. Ya, seiring waktu akan turun secara eksponensial. Oke. Nah, diagram yang membuat atau memplotkan sumbu X-nya time lag, sumbu Y-nya autokorelasi, ya itu dapat menunjukkan prosesnya proses apa. Prosesnya adalah proses R jika ini membentuk fungsi eksponensial. Namanya korelogram. Oke, cuman ini hanya bisa untuk proses autoregresif, hanya bisa dipakai untuk identifikasi bahwa ini autoregresif. Karena memang autoregresif itu mau orde berapapun pasti bentuk ininya begini. Menurun secara eksponensial autokorelasinya. Tapi tidak menunjukkan indikator ordenya. Untuk itu diperlukan tambahan fungsi tidak hanya autokorelasi, tapi juga parsial autokorelasi. Mengenai apa PACF, parsial autokorelasi parsial, akan saya jelaskan nanti. Ya, kalian terima dulu bahwa secara teori, fungsi autoregresif itu mempunyai autokorelasi yang menurun secara eksponensial seiring waktu. Ini adalah plot secara teori ketika saya memiliki data bangkitan proses R1 dengan psi 0,7 positif, ya. Tadi di depan saya ngomong psi-nya di antara 0,1 harusnya ya, harga mutlak ya. Jadi harusnya di sini harga mutlak. Bisa minus, oke. Kalau minus yang di kanan ini lihat polanya. Nah, ada turun benar secara eksponensial, tapi selang-seling tandanya plus minus itu karena hubungan pangkat tadi. Ya, psi pangkat K. Kalau positif kan positif terus, tidak pernah ada negatif. K-nya berapapun akan positif. Tapi kalau psi-mu negatif, pada K positif, pada K ganjil negatif, pada K genap positif dan seterusnya. Ya. Ketika psi-nya mendekati 1 seperti ini, ketika psi mendekati 0, ya, cepat habis. Ketika psi negatif, selang-seling, berganti-ganti tanda. Itu bentuk korelogram dari proses autoregresif pada kisaran-kisaran psi yang mungkin. Ini teori ya, karena datanya bukan data real. Ya, teorinya seperti ini makanya cantik. Gitu. Jadi pada prakteknya tidak akan seideal ini. Sekarang saya masuk ke ciri dari proses moving average. Nah, saya berangkat dari moving average 1 dulu.
Sama seperti tadi, titik mulanya adalah menyusun korelasi yang merupakan rasio dari covariance order ke K dengan ragam. Ini ragam ya, gamma 0. Saya akan bekerja dengan ragam dulu yang lebih mudah. Dari proses mas 1 bentuknya begini, ketika mau dicari ragamnya, maka komposisi dari YT sesuai fungsi mas 1 adalah seperti ini. Sama seperti tadi, boleh kamu pecah-pecah karena ini saling bebas. Tunggu, tidak saling bebas ya. Ini UT dengan UT-1 dicek dulu saling bebas atau tidak. Oke. Ya, ada white noise, sorry. Ini white noise saling bebas. Tidak masalah. Di white noise punya sifat saling bebas sehingga boleh saya pecah langsung var UT plus theta kuadrat var UT-1. Ragam galat, ragam white noise itu sigma kuadrat, di sini juga sigma kuadrat. Sama sigma kuadratnya karena UT itu white noise saling bebas stasioner jelas ya. Tidak perlu fluktuasi seiring waktu. Ini bisa saya ganti ya, ini sama-sama sigma kuadrat. Sigma kuadrat di suku ini, sigma kuadrat di suku ini ya, dengan bentuk yang lebih sederhana. Ragam. Oke, nanti dipakai untuk mensubstitusi penyebut di sini. Kovarian seperti apa dari fungsi mas 1 ini? Oke, ingat fungsi dari kovarian kalau setiap suku lebih dari 1, di sini ya, masing-masing suku kita ganti dengan definisi ma. YT definisi ma-nya adalah ini UT plus theta UT-1. YT-1 tinggal kita mundurkan satu time lag di setiap suku. UT-1 di sini U-nya mundur ya, jadi T-2. Kemudian lakukan seperti hukum distributif itu. Covariance UT, UT-1. Covariance UT, theta UT-2. Theta UT-1, UT-1. Theta UT-1, theta UT-2. Oke. Jadi satu persatu, ini dan ini. Jadi suku yang pertama. Ini dan suku yang belakang, UT-1, berarti yang ini dulu ya. UT-1 dan UT-1. Tetanya konstan, taruh depan. Oke. Berikutnya, dengan suku yang sama-sama di depan. Ini sama-sama di depan. Ini. Oke, yang belakang sekarang. UT dan UT-2. UT dan UT-2, tetanya juga dipindah ke depan. UT dan UT-2 sudah, tinggal theta UT-1 dan theta UT-2. Yang ini. Jangan lupa ini sama-sama punya theta kuadrat, sehingga theta kuadrat ditaruh depan. Nah, sampai sini saya bisa pastikan. Ingat white noise, sifat white noise, ragam sama, saling bebas, nilai tengah 0. Kalau dirinya sendiri baru ragam. Ya, covariance dengan dirinya sendiri nanti baru ada nilai. Covariance dengan time lag yang yang waktunya berbeda, indeks waktunya berbeda, pasti 0. Karena sifat saling bebas. Yang saya maksud ini seperti ini. Ini kan waktunya beda, ini pasti 0 nanti. Kalau ini tidak, karena sama-sama UT-1. Hasilnya ya ragam nanti. Ragamnya U, mau itu T-1, mau itu T-2, dan ataupun T, karena sama, ya, yang ada di covariance ini adalah benda yang sama, ini adalah variance. Variance white noise tadi sudah dinotasikan, berapapun T-nya, ragamnya sigma kuadrat. Yang ini juga 0, karena beda waktu. Ini juga 0, karena beda waktu. Jadi satu-satunya yang tersisa, itu hanya suku yang di kedua ini saja. Ya, dengan bentuk theta covariance UT-1 yang punya nama lain var UT-1 dengan nama sigma kuadrat. Jadi covariance pada time lag 1 untuk proses ma 1 bunyinya theta sigma kuadrat. Nah, dari hasil tadi kita bisa coba simpulkan seperti ini, bahwa untuk time lag
khusus untuk time lag 1 dulu lah ya. Khusus untuk time lag 1, korelasi, autokorelasi adalah rasio dari covariance order 1 dengan ragam. Ketika ini jadi pembilang, ini jadi penyebut, maka suku sigma kuadrat akan saling meniadakan. Yang tersisa hanya theta per 1 plus theta kuadrat. Bentuknya dari sini. Ketika sama-sama 0, berarti kan gamma 0 per gamma 0, pasti nilainya 1. Ya. Jadi di sini maksud dari pernyataan ini adalah kamu berusaha menghitung yang time lag-nya 0, berarti di sini gamma 0 per gamma 0, hasilnya pasti 1 jelas. Yang row 1 kamu merasiokan gamma 1 dengan gamma 0 yang hasilnya seperti tadi saya bilang theta, yang ini seperti ini ya, plus. Sehingga hasilnya seperti yang saya tuliskan di bagian ini. Nah, di sini ada tulisan untuk K yang lebih dari 1. Kenapa 0? Kamu bisa coba sendiri ya. Mencoba ini, coba caranya nanti dengan konsep yang ini, mencari kovarian order 2 misalkan dari proses MA 1. Ini berarti dari kovarians antara YT dengan YT-2. Silahkan dijabarkan yang YT-nya ini sesuai MA 1, ini juga sesuai MA 1, cuman time-nya mundur 2. Nanti perkalian setiap sukunya ini nanti tidak akan ketemu dengan indeks yang sama. Misalkan UT dengan UT-2, UT dengan UT-1. Nggak pernah ada ketemu UT dan UT atau UT-1 dan UT-1. Atau UT-2 dan UT-2. Yang sudah disebutkan tadi di depan, semuanya tidak berhubungan. Tidak ada, saling bebas sifatnya. Jadi covariance-nya akan 0 semua. Ketika covariance sama dengan 0, ya ketika kita masukkan ke sini, ya 0 juga hasilnya. Oke, bisa dicoba sendiri dengan cara yang sama persis seperti slide sebelum. Mengganti ini dengan definisi MA 1 pada time T, definisi MA 1 pada time T min 2, nanti hasil seperti hukum distribusi yang saya ceritakan di definisi kovarian akan mengarah ke hubungan kovarian antar variabel yang semuanya beda waktu. Oke, jadi untuk proses MA 1, nilai dari autokorelasi yang ada, ya, yang bukan 0, itu hanya pada lag 1 saja. K sama dengan 1. Pada lag yang selain 1, dengan kata lain yang lag yang lebih besar dari 1, tidak ada korelasinya. Ya. Nah, ketika ini dibuat parelogram seperti tadi, yang muncul hanya autokorelasi pada time lag 1 saja, ya. Oke, ini saya bersihkan dulu. Jadi itu kesimpulannya, kalau untuk proses MA 1, dia hanya memiliki nilai yang bukan 0 pada time lag 0 karena dia ragam, dan time lag 1 pada order dari MA-nya, karena time lag 1 itu order MA-nya. Dan di situ akan berlaku umum, ketika kamu mempunyai order yang lebih besar dari 1, maka nilai yang ada hanya nilai pada autokorelasi yang ada nilainya bukan 0, hanya ada pada ordernya. Ya. Ini adalah secara hipotetik aja, secara teori saja, proses MA, ada yang positif tetanya, ada yang teta negatif. Ya, ini angka yang lebih kecil, theta negatif, semuanya mempunyai pola yang tadi, ini yang 0 kan pasti ada nilainya, ya, yang autokorelasi 0, karena dia mengukur ragam, nilainya 1 pasti. Ya, gamma 0 per gamma 0 itu tadi. Yang ini lag 1, lainnya 0. Yang ini lag 1, lainnya 0 tapi negatif. Ya, jadi kalau tetanya positif di atas semua, tetanya negatif, yang ini posisi ada di autokorelasi yang negatif pula. Oke. Nah, nanti secara umum seperti ini. Kalau moving average, korelogram tadi itu bisa dipakai untuk mengidentifikasi ordernya. Kalau order key, maka autokorelasi itu hanya signifikan atau hanya bernilai sampai dengan lag ke key saja.
yang lainnya 0. Kalau misalkan sampai ordernya 2 berarti signifikan sampai lag 2. Lag 1 tadi hanya 1. Ya. Seolah-olah habis ada langsung 0 gitu. Kalau yang R tadi kan decay ya. Pelan-pelan gitu turunnya. Bisa dipakai sebagai identifikasi kalau untuk yang MA. Ya. Nah, biasanya digabungkan juga dengan parsial, autokorelasi parsial untuk memastikan. Ya. Jadi kalau untuk identifikasi korelogram hanya bisa dipakai untuk mengidentifikasi MA. Kalau R hanya bisa untuk menyatakan bahwa itu proses R, tapi tidak bisa mengidentifikasi ordernya. Nah, sekarang tentang autokorelasi parsial. Saya hanya menjelaskan konsepnya saja. Detail perhitungannya sudah pernah diajarkan di analisis deret waktu ya. Jadi konsepnya adalah ketika kita bicara tentang autokorelasi yang K tadi ya, kamu berusaha menghitung korelasi antara YT dan YT min K. Padahal ketika kita mencoba menelusuri proses itu tadi, saya bisa coba ilustrasikan ini yang Y paling akhir, ini mundur ya, YT min K. Sebenarnya perjalanan proses itu dimulai dari YT min K, mampir ke sini, ke sebelumnya lagi, sesudahnya lagi, sampai yang terakhir itu YT. Bukannya tidak mungkin atau besar kemungkinan proses itu tadi, ya pengaruhnya itu terdistorsi di variabel-variabel yang di tengah ini. Sama seperti kita coba menyampaikan pesan ya, maunya itu menyampaikan pesan dari si ya Y yang ada di posisi T min K ke T. Tapi karena perjalanannya itu tadi disampaikan ke posisi yang ada di YT min K plus 1, terus orang yang ada di sini menyampaikan pesan lagi di depannya lagi, bisa jadi yang nyampe ke posisi terakhir ini bukan pesan yang sebenarnya. Nah, sehingga autokorelasi yang tadi atau korelasi yang masih awal tadi kita tunjukkan dengan korelogram itu sebenarnya seolah-olah prosesnya itu terganggu dengan keberadaan variabel-variabel di antaranya ini. Nah, untuk menghilangkan efek itu, maka autokorelasinya digunakan konsep autokorelasi yang parsial. Ya, jadi yang autokorelasi parsial bedanya dengan yang tadi adalah kalau yang tadi masih ada efek perantara, sedangkan yang parsial ini efek yang variabel di tengahnya ini sudah ditiadakan. Ya, konsep perhitungannya sudah kalian cek lagi di analisis deret waktu. Cuman saya ingin meng-highlight di sini bahwa kalau autoregresif tadi turunnya kan decay pelan-pelan. Itu juga efek dari konsep ini tadi bahwa dari YT min K ke YT itu sebenarnya ada distorsi, ada gangguan ya yang seolah-olah autokorelasinya jadi seperti itu. Nah, tapi kalau kamu benar-benar mengabaikan yang di tengah, harusnya ya korelasinya ya clear gitu. Yang ada hubungannya itu hanya YT min K dan YT, dan itu selisihnya K. Jadi di sini tercermin dari PACF parsial atau korelasi parsialnya yang signifikan hanya sampai lag ke K. Lag yang lainnya 0. Itu kalau proses autoregresif. ACF-nya decay, parsial autokorelasinya bisa dicek untuk memastikan signifikannya sampai berapa. Nah, itu sebagai ordernya. Sebaliknya, kalau proses moving average justru autokorelasi parsialnya yang menurun secara eksponensial. Oke. Jadi ini PACF teoretik dari proses-proses tadi yang saya ceritakan. Kalau R1 langsung hanya di posisi posisinya hanya ada di sini, lainnya 0 ya. Kalau MA ini ada terus tapi terus hilang ya. Seperti itu. Nah, ini kesimpulan ciri dari dua proses tadi. Kalau R itu decay di ACF,
ini untuk mengidentifikasi lagnya, karena hanya sampai situ dia signifikan, selebihnya 0. Kalau ma justru di ACF yang bersifat mirip dengan ini tadi, hanya bernilai sampai Q, selebihnya 0, yang PHF-nya menurun. Gelombang sinus itu kalau negatif, koefisiennya negatif. Nah, jika dua-duanya ini menurun secara eksponensial, maka kamu bisa beralih ke opsi bahwa modelmu ini sebenarnya campuran, ya, tidak hanya R saja atau tidak hanya ma saja. Oke, ARMA. Di sini saya ulang lagi alasan perlunya stasionaritas. Ya, baca seperti di awal tadi sudah saya nyatakan bahwa yang dipakai untuk pemodelan adalah data saat ini, data sampel saat ini, dipakai untuk meramalkan beberapa periode ke depan. Jadi kalau stasioner yang ada sekarang itu masih relevan, masih berlaku untuk masa datang. Jika tidak, ya beda cerita. Jadi tidak relevan dipakai untuk melakukan peramalan karena sifatnya yang berbeda. Kita masuk ke tahapan pemodelan ARIMA. Ya, mudah-mudahan kamu juga sudah paham ini, cuman ini saya tegas lagi. Jadi ketika kamu memperoleh data darat waktu, langkah awal itu yang tidak saya tuliskan di sini, tapi sudah mutlak harus dilakukan adalah membuat plot time series, memastikan stasioner, ya, walaupun nggak saya tulis di sini, ya, plot time series, cek stasionaritas, lakukan difference seperlunya. Ketika sudah tercapai stasioner terhadap rata-rata dan ragam, baru kamu masuk ke ini, mengidentifikasi PDQ yang tepat menggunakan korelogram dan korelogram parsial berdasarkan data variabel yang sudah stasioner. Melakukan pendugaan berdasarkan model tentatif atau model yang kamu usulkan, yang kamu anggap cocok untuk berdasarkan pola identifikasinya, pendugaan parameter MLE misalnya. Oke. Baru cek diagnostik. Nah, diagnostik ini melihat bagaimana data itu apakah representatif sesuai dengan perilaku data atau tidak, tercerminnya dari sisaan. Jika sisaannya sudah white noise, maka semua sudah terjelaskan oleh model. Sisaannya hanya benar-benar sisaan yang faktor yang sama sekali sudah tidak bisa dijelaskan lagi. Ya, nanti di situ pemeriksaan diagnostik ini bisa dicek dengan sifat white noise-nya, dan nanti jika sifat ini tidak terpenuhi, kamu harus memilih model yang lain. Makanya di sini model itu lebih dari satu biasanya. Karena harus diperiksa dulu yang mana yang sesuai atau mana yang terbaik, dan pertimbangan terbaik atau enggaknya berdasarkan kriteria AIJ yang terkecil. Kriteria yang lain ini kan, nah bisa kamu cek, pokoknya ini pernah saya bahas di semester lalu. Nanti yang mana yang nilainya paling kecil, jadi kriteria ini menggunakan KT Galat di sini, dan ini parameter. Maunya model yang parsimoni, yang paling sederhana dengan kesalahan yang paling kecil. Baru peramalan. Oke. Ini contoh, saya mengidentifikasi deret waktu GDP kuartal 1 tahun 70 sampai kuartal 4 tahun 91. Seperti ini polanya, time series. Ya, terus ada tren, berarti nggak stasioner. Saya pastikan itu dengan uji Dickey Fuller misalkan. Sudah saya lakukan, walaupun nggak saya tunjukkan di sini. Perlu dilakukan pembedaan pertama karena sifatnya yang ada tren stokastik tadi. Untuk melakukan pembedaan dengan Gretel, kamu pergi ke Add, First Difference, akan muncul di sini pembeda pertamanya. Pastikan dengan time series plot sekali lagi, sudah terlihat bahwa ini
tidak ada tren lagi. Mau dipastikan lagi silahkan dengan uji digivuler sekali lagi hasil pada data hasil pembedaan boleh. Oke, saya di sini ingin memastikan model mana yang tepat berdasarkan korelogram yang berisi fungsi autokorelasi dan fungsi autokorelasi parsial. Yang saya pakai adalah variabel hasil pembedaan. Oke. Di sini kelihatan bahwa dua-duanya membentuk pola sinus. Ya, ada turun ke bawah, naik lagi, dua-duanya sama. Nah, berarti di sini hasil pembedaan pertama ini tadi mestinya campuran antara Ma, R, dan Ma. Karena di ACF dan PACF-nya membentuk pola yang serupa. Oke. Dan pada menu itu tadi akan sekaligus menghitungkan statistik Lium box yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Kalau dia kalau dia proses yang random, proses yang white noise, itu di sini tidak akan ada yang signifikan. Ya, jadi di sini proses walaupun sudah stasioner, proses kita tadi itu sebenarnya masih ada pola-pola tertentu yang kelihatannya dari nilai ACF yang signifikan pada lag 2, lag 8, lag 12, dan lag 14 di sini. Tapi kalau mau yang dua-duanya signifikan ya ini 8 dan 12. Ya, jadi bukan proses yang random sama sekali walaupun sudah stasioner. Masih ada pola yang memang harus kita jelaskan dengan ARIMA tadi. Ini membantu kita untuk mengidentifikasi ordernya. Nah, ya, jadi tidak ACF-ACF-nya tidak memiliki pola yang rapi seperti yang teori tadi. Polanya sama, ya, korelasinya nyata pada 1812. Berarti kita bisa saja memodelkan ARMA karena polanya yang tadi mirip antara yang ACF dan PACF. Misalkan kamu mencoba R saja silahkan, mau mencoba MA saja silahkan. Cuma di sini yang saya highlight ada yang nyata di posisi lag 1, 8, dan 12. Sehingga di sini saya memodelkannya nanti dengan konsep restricted. Jadi time lag yang dipakai hanya pada time lag ini saja, bukan R dan MA yang order full ya. Kalau R order 8 kan berarti ada koefisien mulai YT-1 sampai YT-8. MA order 8 sepenuhnya kan berarti ada UT yang UT-1, UT-2, UT-3 sampai UT-8. Ini sekarang saya restrict hanya pada lag-lag ini saja. Ya, restricted model. Bentuknya seperti ini. Ya. Ini yang menunjukkan ini yang ARMA, tapi hanya pada lag 1, 8, 12 model 1. Lihat. Koefisien R-nya psi, YT-1, yang ini untuk YT-8, yang ini untuk YT-12. Psi-nya, ya, jadi nggak semua dipakai. Yang ada hanya di 1, 8, 12. Jadi yang min 2, min 3 tidak dipakai. Karena saya mempertimbangkan yang nyata hanya yang itu. Kemudian ini suku Ma-nya sama. Suku Ma juga demikian, saya hanya gunakan yang T-1, T-8, T-12 dengan alasan yang tadi. Ya, ini berasal dari autokorelasi parsialnya. Yang ini bisa teridentifikasi dari autokorelasinya, fungsi autokorelasinya. Kalau mau R saja, buang yang belakang, mau Ma saja, buang yang depan. Ya, jadi saya mempertimbangkan 3 model. Oke. Pemodelannya ada di opsi model univariate time series ARIMA. Jangan lupa ini yang dipakai yang hasil pembedaan ya. Nah, saya lihat hasil pembedaan. Terus di sini pasti ditanya ada suku difference di sini. Saya tulis 0 karena memang ini yang sudah dibedakan. Ketika kamu klik yang GDP, baru perlu di sini diklik dengan angka 1, diisi dengan angka 1. Jadi ketika kamu sudah menggunakan hasil pembedaan ini 0,
Tapi ketika kamu masih menggunakan yang GDP, ya jangan lupa kalau GDP-nya itu tadi ada tren dan stasioner ketika di-difference-kan sekali, ini harus diisi 1. Ya, 2 cara untuk melakukan hal itu. Lak yang diminta kalau ini tidak saya centang, maka saya akan mengisinya dengan otomatis yang ini yang nyala nanti. Harus definisikan R berapa, harus definisikan Ma berapa. Tapi karena ini saya tidak isi, ya, nah ini nggak nyala. Ini karena saya ini nggak nyala karena saya klik yang ini. Ya, jadi kalau saya tidak centang ini, pasti kamu bisa mengisi yang armanya. Nah, ketika ini saya centang, yang atas tidak aktif, ini saya isi karena saya tadi ingin menerapkan konsep pemodelan ARMA yang restricted hanya pada 1, 8, 12 di R maupun di MA-nya. Model ini yang data level tadi ya, sama. Ketika data level, data yang asli, ini diklik 1. Oke, hasil pendugaannya seperti ini. Ada beberapa yang tidak signifikan, tapi saya tulis saja ini hasilnya. Hasil pembedaan, model penuh, ARMA, ya ada pi, ada theta, kemudian ini AIC. Model 2 sama, tapi kalau model 2 nanti yang bagian ini model 2 yang R ya, R1 restricted 1, 8, 12, yang parameter MA-nya tidak perlu saya inputkan. Jadi saya tidak pakai model MA, hanya pakai R saja. Ini semuanya signifikan, yang MA juga demikian. Ya, kalau ini sebaliknya, nanti yang koefisien yang di R tidak diinputkan. Yang diinputkan hanya untuk yang MA saja, di kotak yang tadi ya, yang ada pilihan R dan MA-nya itu. Nah, dari 3 tadi, saya ingin memeriksa mana yang layak. Nah, di sini harus dicek sisanya apakah bersifat white noise. Uji yang dipakai adalah uji Liung-Box. Uji Liung-Box itu tadi adanya di sebenarnya ada di Corellogram itu tadi. Tapi tadi yang dibuat Corellogramnya adalah data hasil transformasi yang belum dimodelkan. Nah, sekarang yang dicek white noise-nya itu adalah sisaan. Jika sisaannya semua white noise, kamu milihnya nanti berdasarkan AIC. Oke? Nah, ini caranya karena yang mau dicek white noise-nya itu sisaan. Sisaan saya simpan pakai konsep ini dari model yang kamu keluarkan tadi di window model, klik save residual. Ya, pada residual nanti akan muncul, pada window utama akan muncul sisaan atau residualnya tadi yang siap kamu periksa dengan uji Liung-Box. Adanya di sini yang nanti otomatis akan memunculkan angka-angka ini beserta ACF, BACF, plot ACF, BACF-nya. Di sini kelihatan bahwa semua statistik Q mempunyai nilai P yang ini abaikan ini karena ternyata ya walaupun ada tanda bintangnya sebetulnya nilai P-nya besar semua kan, 5H0 semua. 5H0 berarti tidak signifikan autokorelasinya di sifat white noise terpenuhi pada model 1. Ya, setelah dicek Corellogramnya juga kelihatan kan ya. Ini seperti ini tidak ada yang signifikan, tidak ada yang bernilai di luar selang kepercayaan. Model 2 sama, ini Corellogramnya. Model 3 juga sama, Corellogramnya juga semua berada di dalam selang kepercayaan. Jadi tiga-tiganya kalau dilihat dari white noise sebenarnya sama-sama layaknya. Cuman saya prefer 2 dan 3 karena di model 1 ada yang tidak signifikan tadi parameternya. Nah, untuk memutuskan akhirnya tereduksi untuk 2 dan 3 saja berdasarkan nilai AIC yang paling kecil AIC model 3. Model 3 tadi adalah model MA untuk restricted di LAK 1, 8, dan 12. Oke, nah kalau sudah jadi seperti ini sudah siap untuk peramalan. Tapi hati-hati, karena yang dipakai tadi adalah Y bintang. Y bintang itu adalah Y hasil transformasi pembedaan pertama. Ini sebenarnya adalah ini kah posisinya. Oke, kalau ini tadi ada untuk dipakai untuk peramalan, ini ada di sini. Ini posisinya yang YT-1 diletakkan di ruas kanan.
bersama-sama dengan ini semua. Oke, yang ini ya T-1. Nah, kalau kamu lihat ini adalah peramalan atau prediksi atau Y-hat pada time T. Nah, ketika model ini dipakai untuk meramalkan, ya bisa, tapi kamu harus tahu informasi Y sebelumnya. Ya, ketika ingin meramalkan, itu tadi berakhir di kuartal 91 kuartal 4 ya kalau nggak salah. Nah, ini kita mau menggunakannya untuk meramalkan GDP di tahun 92 kuartal 1. Nah, berarti kamu harus tahu informasi tentang GDP di tahun 91 kuartal 4 ya. Ramalannya, kalau memunculkan ramalannya ini dari Gretel bisa kamu klik berapa ramalan untuk satu periode ke depan. Hasilnya 8,5 misalnya. Ada untuk meramalkan keluar hasil 8,5. Tapi itu tadi adalah Y bintang topi, bukan Y aslinya. Nah, ini harus ingat hati-hati ketika hasil pembedaan, maka ramalannya pun berlaku untuk hasil pembedaan. Padahal tujuan meramalkan kan data yang aslinya ya. Jadi ketika yang dipakai adalah hasil difference, mengembalikan ke bentuk aslinya butuh proses elaborasi sekali lagi. Jadi yang diramalkan itu Y-hatnya kalau pakai difference ya berarti nanti ramalan satu periode ke depan harus menggunakan ini ya, penjumlahan dari yang data periode terakhir plus ramalannya. Oke. Nah,